Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Tadi terputus di wazan if'alalla ya. Kemudian dengan tetek bengek menjelimetnya ya. Iksya'ra ya. Contoh yang lain yang ada di Al-Quran selain iksya'ra adalah itma'anna ya, iqma'anna, yaqma'innu gitu kan. Kemudian if'ilalun, itmi'nan ya, if'ilalun berarti iqmi'nanun itu masdarnya ya. Kalau tumaknina, nah itu isi masdar beda lagi ya. Seperti misalkan qala bala walakin liyatma'inna qalbi ya. Kemudian kalau di surat Al-Fajr ya ayatuhan nafsul mutma'innah ya. Irji'i dan seterusnya ya. Berarti itma'anna berarti huruf aslinya adalah ya fa'lala berarti tam'ana yutam'inu, fa'lala yufa'lilu, tam'ana yutam'inu gitu ya, tam'anah ya. Selesai ya. Kemudian kita ke bab yang baru lagi ya. Tanbihun ya, tanbihun, warning, peringatan ya. Tanbih ini masdar dari nabbaha yunabbihu tanbih. Taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Ya, pembagian fi'il ya menjadi muta'addi dengan lazim. Muta'addin ya itu sebetulnya dia ada huruf yang dihapus ya. Asalnya adalah muta'addiyin ya, kemudian ya-nya dihilangkan karena dia nakiroh ya. Kalau ada alif lamnya al-muta'addi dengan al-lazimi. Pembagian fi'il menjadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Jadi kalau kemarin pembagian fi'il, berarti kita sudah ada 3 pembagian fi'il ya. Sudah dengan yang sekarang ini, berarti kita pembagian fi'il itu ada 3. Pembagian fi'il dari segi jumlah huruf fi'il tersebut ya dibagi menjadi 2, fi'il sulasi dengan rubai. Kemudian sulasi dibagi lagi, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai juga dibagi lagi, rubai mujarrad, rubai mazid dengan wazan-wazan yang sudah kita pelajari semuanya. Kemudian pembagian fi'il yang kedua adalah pembagian fi'il menjadi salim dan ghairu salim ya. Fi'il dibagi 2 menjadi salim dan ghairu salim. Kemudian ghairu salim dibagi 3 ya, mudha'af, mahmuz, kemudian mu'tal. Kemudian mu'tal dibagi 5 ya. Fi'il misal, kemudian ajwab, naqis, kemudian lafif mafruk, lafif makrun ya. Itu pembagian yang kedua. Ini adalah pembagian yang ketiga. Fi'il dilihat dari ya perlu objek atau maf'ulun bihi atau tidak ya. Karena kalau subjek atau fa'il, seluruh fi'il itu pasti butuh fa'il. Mic-nya deketin. Ya, sorry. Ya. Nih ya. Emang ustaz-ustaz yang lain kayak gini ya? Susah ya. Suaranya terlalu lembut jadi nggak kedengeran katanya. Oke lah, kita gaskan ya. Jadi sekarang pembagian fi'il dari segi butuh objek atau tidak ya. Tapi sebelum ke sini sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan. Di pembagian fi'il dari segi kuantitas huruf pembentuknya kan tadi kita sudah membahas mengenai sulasi, kemudian sulasi majid, sulasi mujarrad dan seterusnya. Nah, buku ini menggunakan istilah ya sulasi mazid biharfin
sulasi mazid biharfaini ya dengan sulasi mazid bisalah sati ahrufin ya. Tapi jangan kaget di buku sorob yang lain ya dengan matan yang lain mungkin sulasi mazid biharfin ini disebutnya dengan rubai ya. Sebutnya dengan rubai dia. Kenapa? Ya karena sulasi mazid biharfin kan memang rubai, memang ada 4 ya enggak? Ya. Jadi di buku yang lain ya antara af'ala dengan fa'lala dua-duanya disebut rubai. Ya. Af'ala kemudian fa'ala kemudian fa'ala kemudian fa'lala, empat-empatnya disebut rubai ya. Kalau menggunakan buku ini maka ya af'ala fa'ala fa'ala disebutnya sulasi mazid biharfin, 3 huruf asli 1 huruf tambahan. Fa'lala itu baru rubai asli 4 huruf asli. Kemudian sulasi mazid biharfaini ya seperti misalkan tafa'ala tafa'ala kemudian infa'ala ifta'ala if'alla ya dengan dengan tafa'lala ya. Ini disebutnya di buku yang lain dengan khumasi ya, khomsah khumasi 5 ya. Kenapa 5? Karena memang fi'il madi dhamir huwanya ada 5 ya. Tafa'lala tafa'ala ya tafa'alu tafa'ala itu kan ada 5. Tapi kalau di buku ini sulasi mazid biharfain, tapi kalau di buku yang lain disebutnya khumasi ya. Jadi di buku yang lain istilahnya itu ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Sulasi 3 huruf asli ya, rubai. Nah, rubai 4 huruf asli atau 3 huruf asli dengan 1 huruf tambahan. Khumasi berarti 3 huruf asli 2 huruf tambahan atau 4 huruf asli 1 huruf tambahan. Kemudian sudasi ya. Sudasi berarti 3 huruf asli 3 huruf tambahan atau 4 huruf asli 2 huruf tambahan ya. Beda buku ya, beda buku, kemudian beda penulis, kemudian beda pemateri, di Al-Muzaninya juga beda ya. Cari pemateri yang lain ya. Tapi mungkin nanti kita cicipin mungkin matan sorob yang lain lah ya. Seperti misalkan kita nyari dulu ya yang paling tipis yang mana. Syadal uruf itu lebih tipis kalau tidak salah daripada Unanul Zorob ya, lebih tipis dari Syadal uruf ya. Jangan langsung ke Al-Maqsud ya. Al-Maqsud itu agak panjang, nanti ada madam. Nantilah ya, masih banyak lah ya. Jadi seperti itu ya pembagiannya. Yang jelas, tapi kalau wazan-wazannya sama. Oke, ya. Kurang dekat nggak mic-nya ya. Jangan nyuruh terlalu dekat, kena hidung saya nanti ya. Kemudian berikutnya adalah sekarang kita ke pembagian fi'il yang ketiga, yaitu fi'il dibagi dari butuh atau tidaknya objek atau maf'ulun bihi ya. Jadi sebelum ke situ takutnya di sini ada pemula gitu ya. Ketika disebutkan fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja ya. Jadi kan kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 kelompok, ada 3 klasifikasi. Ya, ismun ya, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Isim kata benda ya, kemudian fi'il sering diterjemahkan kata kerja, isim sering diterjemahkan kata benda. Kemudian harfun ya, huruf sering bukan isim bukan fi'il ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin ya seperti kata sambung, kata depan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Preposisi atau konjungsi ya, gitu istilah kerennya ya. Nah, kemudian kita sedang membahas ilmu sorob. Ilmu sorob memang lebih banyak pembahasannya adalah fi'il ya. Saya kasih tahu ya, setiap fi'il ya, setiap kata kerja itu pasti ada yang melakukan kata kerja tersebut. Yang melakukan kata kerja disebutnya adalah fa'ilun. Fa'il adalah pelaku fi'il ya. Jadi setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Setiap fa'il pasti ada fi'ilnya gitu ya, atau yang semakna dengan fi'il. Nah, kemudian yang namanya kata kerja atau fi'il ya, terkadang fi'il atau kata kerja itu membutuhkan objek ya,
terkadang tanpa objek pun kalimatnya sudah sempurna. Dalam artian ada kata kerja yang ya ketika kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata kerja, ada yang cuma kata kerja dengan pelakunya selesai, kalimatnya sudah sempurna. Yang dimaksud dengan kalimat sempurna berarti dipahami oleh lawan bicara ya. Tapi ada juga kata kerja yang harus menyebutkan objeknya. Apa itu objek? Objek itu yang ketika pelaku melakukan suatu pekerjaan, ternyata perbuatan si pelaku ini ya berimbas atau memberikan pengaruh kepada yang lain. Nah, yang terkena pengaruh dari perbuatan pelaku kata kerja itulah yang disebut dengan objek atau maf'ulun bihi, gitu ya. Contoh misalkan saya melakukan pekerjaan memukul ya. Nah, sesuatu atau seseorang yang terkena pengaruh dari pemukulan yang saya lakukan, nah itu adalah objek. Ya, saya melakukan pemukulan misalkan ya kepada dogi lah ya. Dogi saya pukul, anjing saya pukul pakai tongkat gitu kan. Darabtul kalba bil asa. Ya, saya memukul dogi tersebut dengan tongkat. Saya melakukan pekerjaan memukul, yang terkena pekerjaan memukul itu adalah dogi. Nah, dogi berarti di situ adalah objek, dia adalah maf'ulun bihi. Berarti kata kerja memukul memerlukan adanya objek yang kalau objeknya tidak disebutkan, kalimatnya tidak sempurna. Kalau kalimatnya tidak sempurna, tidak dipahami oleh lawan bicara. Kalau tidak dipahami oleh lawan bicara, maka lawan bicaranya akan tercengang ya, tercengok-cengok gitu kurang lebih ya. Ini apa nih yang dipukulnya nih ya? Kemarin saya telah memukul dengan tongkat. Nah, lawan bicara tuh yang dipukulnya apa gitu ya. Belum selesai, berarti ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang ya, yaitu pembagian fiil menjadi ya butuh atau tidaknya objek. Ada fiil yang membutuhkan objek supaya menjadi kalimat yang sempurna. Ada fiil yang tidak membutuhkan objek ya, hanya fiil dengan fa'il kalimatnya sudah sempurna. Gitu ya. Fiil kata kerja yang melakukan fiil disebutnya fa'il. Kemudian yang terkena perbuatan disebutnya maf'ulun, maf'ul ya. Taksimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Muta'addi berarti fi'il yang memerlukan objek ya, kemudian lazim berarti fi'il yang tidak memerlukan objek. Jadi polanya hanya fi'il fa'il. Tapi kalau muta'addi polanya adalah fi'il fa'il maf'ul bih ya. Al fi'lu imma muta'addin ya. Ini ya-nya dihilangkan, asalnya adalah muta'addiyun ya. Wa huwa alladzi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Apa itu fi'il muta'addi? Ya, definisinya di sini. Fi'il muta'addi adalah ya fi'il yang yata'adda. Ya, yata'adda itu artinya adalah ya melewati ya. Wa man yata'adda hududallahi, ya barang siapa yang melewati ya batasan-batasan Allah. Melewati dari mana ke mana? Melewati minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Jadi dia polanya itu ngelewatin. Kan pola pola jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu berarti kalimat yang dimulai dengan fi'il. Fi'il dulu. Ya, jadi kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja terlebih dahulu, ya tentu saja jumlah fi'liyah di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia itu membuat kalimat dengan kata kerja terlebih dahulu, itu tidak ada ya. Bahasa Indonesia itu seluruh bisa dikatakan kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia itu selalu polanya itu subjek, predikat, objeknya enggak, dan subjek itu yang melakukan predikat itu biasanya kata kerja ya enggak. Contoh misalkan ibu memasak nasi di dapur. Ya, ibu memasak nasi di dapur. Lihat, bahasa Indonesia itu pasti ibu dulu baru memasak baru nasi gitu kan. Nah,
Sedangkan di dalam bahasa Arab ya ada pola kalimat yang kata kerja dulu baru pelakunya. Berarti memasak dulu baru ibu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat begini ya. Akhi, ibu antum lagi ngapain? Memasak ibu di dapur, memasak ibu nasi di dapur, memasak ibu nasi di dapur. Bahasa apaan ya enggak ya? Bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ibu memasak nasi di dapur. Memasak ibu nasi di dapur. Memasak ibu nasi di dapur. Bahasa Indonesia itu enggak bisa seperti ini. Tapi dalam bahasa Arab itu ada. Ya. Jadi kata kerja dulu ya, kemudian pelakunya fa'il, kemudian yang terkena oleh fa'il. Nah, ya. Lihat polanya. Polanya ngelewatin ya, karena pola dasar dari jumlah fi'liyah adalah fi'il fa'il, itu polanya. Tapi ini ya ta'adda, ngelewatin tuh. Ya ta'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Jadi polanya itu ya dari fa'il ngelewatin sampai ada satu posisi lagi yaitu al maf'uli bihi. Contohnya adalah kaqaulika darabtu Zaidan. Seperti contohnya adalah darabtu Zaidan. Doroba itu fi'il, kemudian ta dhammah ya itu adalah fa'ilnya, kemudian Zaidan di situ adalah maf'ulun bihinya ya. Darabtu Zaidan. Atau misalkan contohnya tidak mau pakai pelakunya tidak mau domir anta ya, tidak pelakunya tidak mau domir ana tu ya. Diganti misalkan dengan Hamid. Doroba Hamidun Zaidan. Doroba Hamidun Zaidan. Doroba fi'il, Hamidun fa'il. Nah, ada pola satu lagi yaitu Zaidan maf'ulun bihi ya. Nah, ini yang disebut dengan fi'il muta'addi. Wa yusamma aidon ya, dan si fi'il yang muta'addi ini diberi nama juga ya waqi'an wa mujawizan ya, diberi nama juga dengan fi'il waqi' dan fi'il mujawiz. Tentu saja istilah ini bisa dikatakan fi'il waqi' dengan fi'il mujawiz ini jarang kita dengar ya. Yang sering kita dengar di buku-buku nahwu, buku-buku shorof itu adalah muta'addi lazim ya. Waqi dengan mujawiz itu jarang kita dengar. Kenapa disebut waqi? Karena polanya waqa'a yaqa'u artinya adalah terjatuh, karena dia polanya itu sampai kepada waqa'a alal maf'ul bihi gitu maksudnya. Kenapa mujawiz? Muta'addi dengan mujawiz itu sama, artinya adalah ngelewatin. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja yang membutuhkan objek ini disebutnya dengan kata kerja transitif ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kata kerja itu ada yang transitif ya, membutuhkan objek, dengan intransitif tidak membutuhkan objek. Nanti ada pembagian lagi ya, fi'il maklum kemudian majhul. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu aktif pasif ya. Capek euy, minum dulu. Bismillah. Masih ada, jawat awet minumnya. Itu yang pertama ya, jadi muta'addi. Yang kedua wa imma ghairu muta'addin ya. Yang kedua adalah fi'il ghair muta'addi. Wa huwa alladzi lam yatajawazil fa'ila. Lam yatajawaz sukun ya, kemudian di depannya ada al fa'il. Sukun kalau ketemu dengan alif lam maka si sukunnya harus dikasih harokat, dan harokat ya yang dipilih untuk takhallus min iltiqa'is sakinain, keluar dari pertemuan dua sukun ya, hukum asalnya adalah dikasrohkan. Jadi lam yatajawazil ya, asalnya lam yatajawaz, di depannya ada alif lam, lam yatajawazil ya. Sama seperti wa futihat, di depannya ada asama, wa futihatis sama ya. Kemudian yaitu fi'il yang lam yatajawazil fa'ila ilal maf'uli bihi ya. Fi'il yang ya si fa'ilnya yang si polanya itu tidak ngelewatin fa'il ya sampai ke maf'ulun bihi. Jadi ya fi'il lazim itu polanya cuman fi'il fa'il aja, nggak ngelewatin si fa'il sampai ada pola yang ketiga yaitu maf'ulun bihi, itu enggak. Jadi hanya fi'il dan fa'il aja ya. Fi'il pakai p, fi'il gitu ya. Fi'il, fa'il ya, maf'ul bih gitu ya. Oke.
Jadi ini yang disebut dengan ya fi'il ghairu muta'addi. Ya, kaqaulika hasuna Zaidun. Seperti perkataan kamu, hasuna Zaidun. Zaid baik. Udah selesai. Ya, baik itu ya di sini kok menggunakan kata kerja hasuna? Ya karena memang baik. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan hasuna itu kan baik ya. Dalam bahasa Arab hasuna ya ini menggunakan bisa diekspresikan dengan fi'il seperti ini. Hasuna yahsunu menggunakan wazan fa'ula yaf'ulu. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan di awal-awal bahwa wazan fa'ula yaf'ulu bisa dipastikan semuanya fi'il lazim. Adapun 5 wazan yang lain ya dari sulasi mujarrad, ada yang lazimnya, ada yang muta'addinya dari satu wazan. Misalkan fa'ala yaf'ulu ya. Misalkan seperti kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju itu kan fa'ala yaf'ulu ya enggak? Nah, dia itu fi'ilnya fi'il lazim. Ya. Kemudian kataba yaktubu, nah ini baru muta'addi. Nasara yansuru itu muta'addi. Jadi di dalam wazan karena kan sulasi mujarrad kan ada 5 wazan ya enggak? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ya, kemudian fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu semuanya fi'il lazim, ya, tidak ada yang muta'addi. Bahkan bisa dikatakan ya kata-kata yang maknanya sifat dalam bahasa Indonesia itu biasanya masuk ke wazan fa'ula yaf'ulu, besar, kecil, banyak, sedikit, itu kan. Itu masuknya ke situ kalau dijadikan dalam bentuk kata kerja ya. Kaburo yakburu, soghuro yasghuru, kasuro yaksuru ya. Kalau sedikit qala yakilu ya. Nah, lihat sedikit itu kan fi'il lazim ya, tapi dia masuk ke dalam wazan fa'ala yaf'ilu, qala yakilu ya. Nah, di sini contohnya hasuna Zaidun, hasuna itu wazannya fa'ula yaf'ulu. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia Zaid baik gitu ya. Nah, jadi untuk mengekspresikan Zaid baik ya bisa dengan menggunakan si baiknya ini bisa dengan menggunakan bentuk fi'il ya, hasuna Zaidun, Zaidun hasuna ya. Atau bisa dengan menggunakan isim ya, dengan menggunakan bentuk isimnya. Ini disebut dengan sifat musyabahah ya. Hasanun ya. Hasanun ya. Zaidun hasanun. Zaid baik gitu ya. Bagaimana si Zaid? Apakah baik atau enggak? Zaidun hasanun, Zaid baik. Bukan Zaid adalah Hasan, bukan ya. Hasan di situ bukan nama orang, tapi Hasan di situ adalah sifat ya dari si Zaid gitu ya. Jadi menjadikan kata hasanun ini sebagai penyempurna dari kata Zaidun. Pasti puyeng lah ya. Terserah ada kalian mau paham apa enggak lah ya. Yang penting saya sudah ngomong ya. Jadi ya kenapa? Contoh yang lain deh. Jangan pakai hasuna Zaidun. Contoh yang lain deh. Ya, fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan objek, yang lain seperti apa? Misalkan seperti jalasa, duduk. Duduk, ya, duduk kan tidak butuh objek, ya. Beda dengan mendudukkan, ya. Beda dengan mendudukkan. Ya, kalau duduk ya udah duduk aja. Saya duduk. Zaid duduk, ya. Zaid duduk di atas kursi. Kalimatnya sudah sempurna, ya. Jalasa Zaidun 'alal kursiyyi. Tidak ada objek di sini, ya. Itu alal kursi apa? Alal kursi itu bukan objek, itu jar majrur, beda lagi dia, ya. Jadi ini hanya ada jalasa fi'il, kemudian Zaidun pelaku dari jalasa, udah selesai. Bahkan tanpa ada alal kursi pun, ya, kalimatnya sudah sempurna. Jalasa Zaidun, Zaid duduk. Terserah apakah duduknya mau alal kursi, ya, ataukah duduknya mau alal maktabi, alal sariri, terserah. Tapi kalimat intinya adalah jalasa Zaidun. Contoh yang lain lagi misalkan seperti apa? Kaburo al-masjidu kaburo. Masjid tersebut besar. Udah selesai, bisa seperti itu, ya. Ya, walaupun kalian sering menggunakannya itu adalah al-masjidu kabirun ya enggak? Padahal bisa diekspresikan dengan menggunakan fiilnya. Fiilnya tentu saja masuknya ke fiil lazim. Gitu ya. Wa yusamma aidon laziman wa ghairu waqi'in. Diberi nama juga dengan fi'il lazim ya, selain ghair muta'addi dan ghair waqi' ya, tidak terletak, tidak terjatuh sampai ke maf'ulun bihinya. Istilah yang sering kita dengar adalah
ya muta'addi dengan lazim. Ya padahal kalau mau ya lawan dari muta'addi adalah ghair muta'addi ya. Lawan dari lazim ya adalah waqi berarti ya. Lawan dari lazim berarti mujawiz gitu ya. Oke, sampai sini paham? Enggak, syukur kalau enggak paham ya. Karena bukan urusan saya kalian paham apa enggak ya. Urusan saya dengan Mas Manto itu adalah ngajar di sini ya. Urusan kalian paham apa enggak. Ini yang hadir di sini belum tentu paham juga ya. Kalau keren, Pak Pardi dengan Afitra hadir, enggak, belum tentu mereka paham juga. Itu wajah-wajah bingungnya itu udah terasa kelihatan ya. Jadi wajah-wajah buyangnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Wa ta'diyatuhu. Nah, ya di situ menggunakan ta'diyatuhu, di cetakan yang lain wa tu'addihi, dan yang lebih tepat adalah wa ta'diyatuhu ya. Ta'diyah ini berarti ini masdar dari adda yu'addi ta'diyatun. Adda yu'addi fa'ala yufa'ilu taf'ilun taf'ilatun. Adda yu'addi ta'diyatun. Fi'il-fi'il yang ujungnya huruf penyakit kalau dimasukkan ke fa'ala itu masdarnya paling banyak digunakan adalah taf'ilah. Rabba yurabbi tarbiyah, soffa yusoffi tasfiyah ya. Kemudian adda yu'addi ta'diyah ya. Zakka yuzakki tazkiyah. Wa ta'diyatuhu fi thulatsiyil mujarradi. Dan nah berarti muta'addi itu isim fa'il dari adda yu'addi ya. Muta'addi itu berarti isim fa'il dari ta'adda ya, ta'adda al muta'addi ya. Nah, wa ta'diyatuhu hu-nya kembali ke mana? Hu-nya kembali ke fi'il lazim. Asalnya begini, wa ta'diyatul fi'lil lazimi ya, dan memuta'addikan fi'il yang lazim ya. Fi tsulatsiyil mujarradi, fi'il lazim yang ada di tsulasi mujarrad ya. Bagaimana kan tadi ada ada fi'il muta'addi butuh objek, dengan fi'il lazim tidak butuh objek ya. Nah, sekarang saya ingin menjadikan fi'il yang tidak butuh objek ini, fi'il lazim ini menjadi fi'il muta'addi sehingga membutuhkan objek. Itu bagaimana caranya? Nah, bitad'ifil aini. Yang pertama adalah dengan memudha'afkan, dengan mendobelkan, dengan mengcopy paste ain fiilnya, huruf yang keduanya. Yang pertama. Yang kedua, wabil hamzati. Yang kedua adalah dengan menambahkan hamzahnya, ya. Berarti dengan menambahkan hamzah di awalnya, dengan kata lain fi'il lazim dari sulasi mujarrad kalau ingin menjadi muta'addi, salah satu caranya adalah pertama dengan memasukkan si fi'il lazim sulasi mujarrad tersebut ke dalam wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Yang kedua dengan memasukkan si fi'il lazim sulasi mujarrad tersebut ke dalam wazan af'ala yuf'ilu if'al. Contoh ya, farrahtu zaidan. Ya, ini sulasi mujarrodnya adalah fariha yafrohu, artinya happy. Fariha Muhammadun, Muhammad happy, Muhammad senang. Farihtul afrohul yauma, ya hari ini saya happy, selesai. Nggak perlu ada objek. Kenapa? Karena senang, ya udah senang aja. Ya, ketika saya melakukan pekerjaan senang, ya udah yang lain nggak kebagian senangnya, nggak ngasih pengaruh kepada yang lain. Tapi ketika dimasukkan ke dalam wazan farroha yufarrihu, berarti ya menyenangkan, bukan menyenangkan ya. Kalau menyenangkan itu memang ya sama kayak saya gini lah, menyenangkan begini ya. Farroha itu artinya adalah membuat ya orang lain menjadi senang, farroha itu. Dan kalau menjadikan orang lain senang kan, kalau fariha senang ya berarti dengan sendirinya. Tapi kalau farroha membuat orang lain menjadi senang. Orang lain yang asalnya tidak happy, tidak senang, dijadikan senang, dijadikan happy. Bagaimana caranya? Si fariha yafrohu ini dimasukkan ke dalam wazan farroha yufarrihu ya. Contohnya seperti di sini, farrohtu zaidan. Aku membuat Zaid menjadi senang, gitu ya.
Aku menyenangkan Zaid, membuat Zaid menjadi senang. Oke? Kemudian itu contoh untuk yang dimasukkan ke dalam wazan fa'ala yufa'ilu. Sekarang yang dimasukkan ke dalam wazan af'ala ya. Ajlastuhu. Nah, ya. Jalasa yajlisu artinya duduk, udah. Ya. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk, selesai. Jalastu, saya duduk, selesai. Tapi kalau ajlasa mendudukkan artinya adalah membuat orang lain, menjadikan orang lain duduk. Yang asalnya tidak duduk menjadi duduk. Mungkin yang asalnya rebahan jadi duduk, atau yang asalnya berdiri jadi duduk, gitu ya. Nah, bahasa Arabnya apa? Ajlasa yujlisu, ijlas ya. Contohnya di sini ajlastuhu, hu-nya di situ kembali ke Zaid ya. Ajlastu Zaidan. Gitu ya. Kalau misalkan menggunakan kata kerja yang lain ya, misalkan seperti kaburo ya. Kaburo yakburu itu kan artinya kan besar ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam kabbaro yukabbiru ya enggak? Ya kan? Kabbaro yukabbiru artinya membesarkan. Nah, itulah yang disebut dengan takbir. Takbir artinya apa? Kita membesarkan nama Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, gitu kan di Al-Qur'an ya enggak? Lafdzul jalalah di situ jadi maf'ulun bihi dari walitukabbirullaha. Gitu ya, fi'il mudhari dhamir antum di situ, di situ kemasukan lamu ta'lil ya. Walitukabbirullaha. Kenapa di situ lafdzul jalalah jadi maf'ulun bihi? Kenapa? Karena kaburo yakburu ketika dimasukkan ke dalam fa'ala yufa'ilu dia jadi harus ada maf'ulun bihinya ya. Kabbara yukabbiru jadi ada maf'ulun bihinya, gitu ya. Kemudian kalau menggunakan farroha tapi dengan contoh kalimat yang lain seperti misalkan ya, farroha masmanto zaujatahu, gitu ya. Masmanto ya, menyenangkan ya istrinya, tentu saja istrinya ya, nggak boleh istri orang lain, rusuh nanti ya. Ya, tapi di situ saya tidak memberikan naat dari si zaujatahu ya, mungkin bisa saja zaujatahu saniyata salisata, di situ nggak saya kasih ya, karena belum terbukti ya, masih ya zaujatahu juga sudah cukup lah ya, gitu. Akhwitra mau dimasukin ke dalam contoh nggak? Gitu. Sekarang ajlasa ya, misalkan ajlasa, kalau jalasa kan duduk ya. Jalasa Muhammadun alal kursi, Muhammad duduk di atas kursi. Nah sekarang bagaimana kalau ajlasa? Ajlasa itu kan berarti membuat yang asalnya berdiri menjadi duduk ya. Mas Manto jadi contoh lagi mau? Oke. Ajlasa Mas Manto zaujatahu ala fakhidhihi, gitu ya. Mas Manto mendudukkan istrinya di pahanya, gitu ya. Mesra-mesraan gitu ya. Nah lihat, yang asalnya istrinya yang asalnya berdiri gitu ya, kemudian oleh Mas Manto dijadikan duduk gitu ya, mau di atas kursi terserah lah, mau di mana lah ya. Ajlasa ya Mas Manto zaujatahu, Mas Manto mendudukkan istrinya yang asalnya berdiri menjadi duduk gitu ya. Ya terserah apakah menjadikan duduknya dengan perintah gitu ya, atau ditarik ya, dudukin gitu ya, duduk kamu ya, ijlisi gitu ya. Nah ini yang paling gampang ya, memang. Jadi dan di salah satu makna dari wazan-wazan kan kemarin kita sudah membahas mengenai ya, disinggung sedikit mengenai ma'ani auzanil fi'li, makna wazan-wazan fi'il ya. Di antara makna wazan fi'il af'ala dengan fa'ala adalah ta'diyatul lazim, memuta'adikan fi'il lazim ya. Walaupun makna yang lain dari wazan fa'ala dan af'ala ini banyak ya, tapi memang yang paling banyak itu adalah memuta'adikan fi'il lazim. Kemudian ada cara yang ketiga. Nah yang cara yang ketiga ini memang agak susah ya, karena jarang kita dengar, dan bisa dikatakan cara yang pertama dengan memasukkan ke dalam wazan fa'ala, dan cara yang kedua dengan memasukkan ke dalam wazan af'ala ya, ini bisa kita bentuk sendiri ya, kiasi lah ya. Tapi kalau cara yang ketiga ini sama'i, yaitu apa? Wa biharfil jarri fil kulli ya. Nah, kalau yang cara yang ketiga ini adalah dengan menambahkan huruf jar
Fil kulli, di semuanya. Di semuanya di sini maksudnya adalah baik di sulasi mujarrad ataupun di sulasi mazid gitu ya. Kalau yang tadi kan memuta'adikan fi'il sulasi mujarrad dengan memasukkan ke dalam wazan fa'ala dan wazan af'ala. Nah, kalau di sini ya memuta'adikan seluruh fi'il baik itu yang sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid dengan menambahkan huruf jar. Apa huruf jarnya, fiilnya apa? Nah, ini tidak bisa dibentuk sendiri ya. Ini harus samai. Jadi kita harus copy paste sekedengarnya aja dari orang lain. Seperti misalkan kalau yang di sulasi mujarrad nih ya, seperti misalkan dakhala ya. Dakhala itu biasanya tuh ya, dakhala itu kan masuk ya. Sebetulnya dakhala itu dakhala itu lazim ya. Tapi juga dia bisa jadi muta'addi karena ada huruf jar fi-nya ya. Dan walaupun nanti di durusul lughah itu nanti dibedain sebetulnya ya, antara dakhala aja dengan dakhala fi itu dibedain ya. Tapi kalau misalkan tempat yang dimasuki ya itu biasanya itu menggunakan fi ya. Dakhala Muhammadun ya. Beda-bedanya begini nih kalau di durusul lughah ya. Kalau yang dimasukinya adalah tempat yang bisa disentuh, dilihat, sesuatu yang hissi ya, bisa dipanca indera, maka dia tidak butuh huruf jar. Ya, tapi kalau yang dimasukinya adalah perkara ya, bukan sesuatu yang bisa dipanca indera, maka dia ada huruf jar fi-nya. Dan kedua contoh ini baik dakhala yang berpasangan dengan huruf jar fi atau dakhala yang langsung ya dengan yang dimasukinya, itu terkumpul di dalam ayat ya di surat Al-Fajr ya. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Lihat di situ, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu wahai jiwa fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai jiwa jannati, ke dalam surgaku. Karena surga ini suatu saat nanti bisa dipegang ya, sesuatu yang hissi nanti ya. Jadi dan surga ini jelas ada pintunya ya enggak? Kalau hamba-hambaku kan tidak ada pintunya, tapi kalau surga itu ada pintunya, maka dia tidak butuh huruf jar, maka dia muta'addinya langsung gitu katanya. Atau contoh yang lain misalkan seperti ro'a, melihat bahasa Arabnya itu kan ro'a yaro ya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin gitu kan, alam taro ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu kan. Nah, artinya adalah melihat. Tapi melihat dalam bahasa Arab juga bisa diekspresikan dengan nazoro. Nah, nazoro itu maf'ulun bihinya ada ilahnya. Nazoro ila. Ya, kalau ro'a maf'ulun bihinya langsung. Jadi memang maf'ulun bihi ini kalau mau dibahas itu maf'ulun bihi itu ada 3 ya. Maf'ulun bihi itu ada 3. Ada maf'ulun bihi sharih langsung, maf'ulun bihinya sharih ya, fathah langsung, mansub langsung. Kemudian ada yang maf'ulun bihinya ini ya, astagfirullahaladzim. Pusing nih kepala udah kecepetan ya. Yang kedua adalah maf'ulun bihinya itu dengan melalui perantaraan huruf jar ya, biwasitati harfil jar. Nah, contohnya adalah nazara ila. Nazara Muhammadun ila zaujatihi. Terjemahannya Muhammad melihat istrinya. Jadi ila di situ tidak diterjemahkan ke atau kepada. Kenapa? Karena ila dengan isim yang di depannya adalah maf'ulun bihi dari nazara. Ya, nazara Muhammadun ila ibnihi. Muhammad melihat anaknya. Nadara Muhammadun ila baitihi, Muhammad melihat rumahnya. Kalau menggunakan ro'a Muhammadun baitahu. Kalau menggunakan nadara Muhammadun ila baitihi, terjemahannya sama, Muhammad melihat rumahnya. Ini yang disebut dengan maf'ulun bihi biwasitati harfil jar. Kemudian yang ketiga adalah maf'ulun bihinya berupa masdar muawwal gitu ya, maf'ulun bihinya berupa masdar muawwal. Nah, memuta'adikan fi'il yang lazim dengan menggunakan perantaraan huruf jar ini tidak bisa dibentuk sendiri ya, harus kita hafal dari sananya ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal, nah ada ilahnya di situ ya. Tapi di tempat yang lain ilahnya dihapus. Nah, terkadang ya
yang muta'addi dengan menggunakan huruf jar atau maf'ulun bihinya dengan perantaraan huruf jar, terkadang si huruf jarnya itu dihapus, maka si majrur yang asalnya fathah, yang asalnya kasroh, ketika huruf jarnya dihapus, maka si majrur ini menjadi fathah. Ini mungkin yang disebut dengan mansubun binaz'il khafid. Gak paham syukur kalau gak paham ya. Kemudian contohnya ya, contoh untuk yang sulasi ya mujarrad, kemudian maf'ulun bihinya dengan menggunakan huruf jar. Di sini contohnya adalah zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Nah, zahabtu bi Zaidin ini artinya bukan berarti saya pergi dengan Zaid, perginya bareng, bukan. Zahabtu bi Zaidin ini artinya sama dengan azhabtu Zaidan. Ya. Aku mempergikan, aku memberangkatkan Zaid. Azhabtu Zaidan ya ila baitillahi, misalkan aku memberangkatkan, mempergikan Zaid kepada Baitullah, ke Baitullah. Gitu ya. Nah, kalau contoh yang lainnya banyak ya, seperti dan ini si fi'il dengan huruf jar ini memang harus dihafal. Seperti ini yang sering kita dengar ya. Roghibaan, roghibafi gitu kan? Ya, ini dihafal. Roghibaan artinya apa, roghibafi artinya apa ya. Kemudian bahasaan ya artinya jadi apa, kalau bahasa doang artinya apa, jadi harus dihafal ya. Kemudian kalau contoh dari yang sulasi mazid ya, kemudian yang asalnya adalah lazim ya, kemudian ketika ditambahkan huruf jar dia jadi munta'addi. Contohnya adalah intolaktu bihi, intolaktu bihi. Kalau intolaktu aja artinya adalah pergi ya. Zahaba dengan intolaktu artinya adalah sama ya. Tapi kalau intolaktu bihi artinya adalah aku mempergikan dia. Gitu kurang lebih ya. Jadi itu diantara cara-cara untuk memuta'addikan fi'il yang lazim. 3 menit lagi. Nah, masih lama ya. Faslun fi amsilati tasrif fi hadhil af'ali. Fasal berikutnya ya, contoh-contoh tasrif dari fiil-fiil ini ya. Nah, ini baru setelah tadi tahu wazan pembagian-pembagian fiil, sekarang kita ke tasrifnya. Memang inti dari sorof itu adalah main tasrifnya ya. Sampai antum terkena penyakit saraf puyeng-puyeng loh ya. Ta'riful fi'lil madi. Nah, sekarang pengenalan fi'il madi dulu. Nah, berarti sekarang nih ya. Sekarang pembagian fi'il yang keempat. Ya, pembagian fi'il yang keempat. Pembagian fi'il dari segi yang akan kita bahas ini sebetulnya bukan dari segi waktu ya. Madi, mudhari, kemudian nanti ada fi'il amrnya enggak? Setelah madi ada mudhari, nanti ada fi'il amr. Ini sebetulnya tuh kalau kita cermati dia bukan pembagian fi'il dari segi waktu ya, tapi taqsimul fi'li min haitsu sighah, pembagian fi'il dari sigohnya, dari bentuknya. Madi, mudhari, amr itu sigoh bentuk. Kalau pembagian fi'il dari segi waktu ya, dari segi waktu itu adalah madi, hal, mustakbal. Itu belum. Nah, sekarang kita akan ke pembagian fi'il dari segi bentuknya. Ada bentuk madi, ada bentuk mudhari, ada bentuk amr. Jadi kita sudah 4 pembagian fi'il. Pembagian fi'il dari segi huruf asli ya, sulasi, kemudian rubai ya. Kemudian pembagian fi'il dari segi kuantitas, dari segi kualitas huruf-hurufnya, salim, ghairu salim. Kemudian pembagian fi'il dari segi butuh tidaknya maf'ulun bihi ya. Lazim dengan muta'addi. Nah, sekarang pembagian fi'il dari segi bentuknya, madi, mudhari, amr. Sekarang kita ke madi dulu. Ta'riful fi'lil madi. Ammal madi, adapun madi, madi ini bentuk isim fa'il dari madha yamdi ya. Madha yamdi, fi'il isim fa'ilnya adalah al-madi ya. Fahuwal fi'lu alladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madi. Fi'il madi itu apa? Fi'il yang al-fi'lu alladzi, fi'il yang dalla, menunjukkan ala maknan ya, menunjukkan sebuah makna, wujida ya, al makna, makna tersebut ada ya, wujida itu ada ya. Maujud, kan kita sering dengar maujud ya enggak? Maujud itu isim maf'ul dari wujida. Kan kita sering dengar ya akhi anta ini ya, maujud pakot gitu ya. Dari kata wujida ya. Ala maknan wujida fi zamanil madhi.
Fiil yang menunjukkan sebuah makna tersebut ada di waktu ya, madhi, di waktu yang telah lalu. Gitu ya. Ini yang disebut dengan fiil madhi. Kita sering menerjemahkannya itu dengan past tense gitu ya. Telah gitu ya. Sekarang berikutnya. Aqsamul fi'lil madhi. Nah, sekarang fi'il madhi itu ternyata dibagi lagi gitu. Nah, ini pembagian yang kelima ya, pembagian fi'il yang kelima. Pembagian fi'il yang kelima adalah fi'il dilihat dari apakah fa'ilnya disebutkan atau tidak. Ya, atau dengan bahasa yang lain pembagian fi'il menjadi ya maklum atau majhul ya di istilah yang lain, atau al-fi'lu alladzi ya kalau di istilah yang ada di sini ya mabni lil fa'il, kemudian nanti yang satunya lagi adalah mabni lil maf'ul ya. Kalau menggunakan buku-buku, karena kan buku-buku nahwu, buku-buku sharaf itu kan beda-beda ya. Ada yang menggunakan maklum majhul, walaupun sebagian ulama itu tidak menyukai istilah majhul ya. Tapi lebih suka istilahnya tuh al-fi'lu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Kenapa? Karena menyebutkan ya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, dan langit dibuka ya kemudian menjadi berpintu-pintu. Khuliqa futiha disebut dengan fi'il majhul, ini kurang beradab ya. Kenapa? Jelas-jelas itu Allah yang menciptakan, jelas-jelas Allah. Kenapa disebut majhul-majhul itu kan berarti tidak diketahui siapa pelaku yang aslinya. Ya, makanya sebagian ulama ya lebih suka menyebutnya dengan al-fi'lu alladzi lam yusamma fa'iluhu, fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan dengan tidak diketahui itu berbeda. Udah dulu ya, kita lanjutkan lagi hari Selasa besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, episode hari ini adalah episode Jawa ya, karena ada yang versinya versi batik ya. Berarti sekarang Kang Mas Goz gitu ya. Undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.